Aliansi BEM seluruh Indonesia bersama Gerakan Selamatkan KPK atau GASAK mengancam akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di Jakarta. Unjuk rasa akan dilakukan jika Presiden Joko Widodo tak segera membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan dan mengangkat kembali pegawai KPK yang diberhentikan. Demo besar-besaran rencanakan dilakukan Aliansi BEM seluruh Indonesia atau BEMSI bersama Gerakan Selamatkan KPK atau GASAK dalam waktu dekat di Jakarta. Aksi ini akan digelar jika Presiden Joko Widodo tidak mengabulkan tuntutan mereka, yaitu membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai KPK. Mereka juga menuntut agar 57 pegawai KPK yang diberhentikan kembali diangkat. Dalam surat yang dikirim ke Jokowi, BEMSI dan GASAK memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Jokowi untuk memenuhi tuntutan mereka. BEMSI dan GASAK juga menyatakan adanya maladministrasi dan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK berdasarkan temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM. Sejumlah alasan juga disampaikan BEMSI dan GASAK yang bisa menjadi dasar bagi Jokowi untuk bertindak. Di antaranya, KPK dilemahkan secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui revisi undang-undang. Pimpinan KPK terpilih bermasalah karena melanggar etik, hingga proses alih status pegawai yang syarat pelanggaran. Selain dari mahasiswa, desakan juga datang dari masyarakat sipil dengan dibentuknya Kantor Pemberantasan Korupsi Darurat Jumat lalu. Kantor ini juga didirikan oleh sejumlah pegawai KPK yang dipecat. KPK tandingan ini didirikan sebagai simbol kekecewaan terhadap kinerja KPK. Mereka juga menitipkan pesan kepada Jokowi agar membatalkan TWK. Lalu cukupkah desakan berupa ultimatum dan perdirian KPK tandingan ini dilakukan? Haruskah demo besar-besaran oleh mahasiswa direalisasikan di tengah pandemi? Tim iNews melaporkan. Apa yang menjadi target mahasiswa sehingga harus unjuk rasa besar-besaran mengkritisi nasib pegawai KPK yang akan diberhentikan akhir September nanti? Kami akan bahas bersama Koordinator Isu Hukum dan HAM Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Staf Sus Mensesnek Valdo Maldini, dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selamat sore Pak Taufan, Mas Valdo, dan Zaki. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Zaki terlebih dahulu. Zaki, saya ingin langsung konfirmasi apakah rencana aksi unjuk rasa masih sesuai jadwal akan digelar besok? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami izin menyampaikan bahwa kawan-kawan mahasiswa sesuai dengan apa yang menjadi isi dari surat ultimatum yang telah kami sampaikan kepada Pak Jokowi, kami akan, karena ketika hari ini kami tidak melihat ada tindakan dari Pak Jokowi, tidak ada keberpihakan oleh Pak Jokowi, maka kami akan merencanakan sesuai dengan upaya kita 3 kali 24 jam. Ternyata Pak Jokowi tidak menghadirkan keberpihakannya, kami akan turun ke jalan. Dan insya Allah kami di besok hari akan menduduki KPK, gedung KPK Merah Putih, untuk kemudian memberikan pesan, memberikan refleksi kepada Pak Jokowi, kepada Pak Firly, bahwa banyak hal-hal yang harus dilakukan, bahwa ada hal yang perlu kita dorong bersama, yakni perubahan KPK untuk kemudian menjadi waras kembali. Terima kasih. Baik, Zaki, ada berapa mahasiswa yang rencananya akan mengikuti aksi unjuk rasa ini? Baik, sejauh ini tidak kurang dari 1.000. Dari 1.000 mahasiswa kami akan turun ke jalan. Ini pun sedang melakukan penjaringan lebih lagi, karena memang apa yang menjadi keresahan ini ya keresahan rakyat Indonesia. Jadi dorongan-dorongan dari mahasiswa semakin hari semakin menguat hingga hari ini. 1.000 mahasiswa ini artinya ada yang berada dari luar kota juga? Ya, bahkan kawan-kawan dari Sumatera, kemudian Mataram, Kalimantan sudah berada di Jakarta sore hari ini, dan beberapa kota besar juga seperti Solo, kemudian Jogja, mahasiswa akan turun ke jalan. Baik, Mas Valdo, seperti apa kemudian sikap pemerintah menanggapi rencana aksi unjuk rasa ini? Iya, terima kasih Bung Zaki, Mbak dan Pak Taufan ya. Ya, dari awal kita sama-sama sadar bahwa kondisi kita hari ini sedang sama-sama berjuang menghadapi pandemi. Yang penting ya tidak ada kerumunan sebenarnya. Jadi karena kita sudah lihat angka COVID membaik,
kerja tenaga kesehatan sudah optimal. Saat ini kita sudah bisa ambil nafas sejenak ya. Tukang gali makam dan ambulan berkurang bebannya belakangan. Jadi kita harus sama-sama jaga dan sama-sama waspada. Dan yang menurut kami mohon izin jika ada yang ingin berkerumun berarti tidak sayang sama tenaga kesehatan, tidak sayang sama keluarganya, tidak sayang dengan dirinya, tidak sayang sama gerobak-gerobak ekonomi rakyat yang sudah mulai bergeliat. Ya, kami memohon untuk menahan diri. Karena kita tidak tahu. Jadi ini kita melihat kondisinya sudah mulai bergeliat kembali. Karena kan kita ini keluar dari pandemi ini adalah keyakinan kita semua. Vaksinasi digenjot, tahun ini amunisi kita itu cukup ya untuk mencapai target dan apalagi ada prediksi varian-varian baru. Nah, oleh karena itu itulah yang pengen kita antisipasi terus gitu. Jadi sekali lagi kami berharap kita semua sama-sama saling menjaga. Ya kritik mah silakan aja. Bahkan kami kira harus ya oleh mahasiswa pula. Tapi ya semua akan dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab oleh pemerintah. Baik, Mas Jadi Faldo, Anda sendiri dulu kan juga tergabung dalam kita. BEM. Anda sendiri kan juga dulu sempat tergabung dalam BEM. Bukankah kemudian turun ke jalan ini merupakan cara jiwanya mahasiswa untuk menyampaikan kritik yang Anda maksud? Iya, kondisi kita kan sekarang sedang tidak boleh berkerumun yang paling penting, Mbak. Kondisinya sekarang itu kan pandemic gitu loh. Ya baik. kita melihat kondisi hari ini ya tidak sama gitu loh. Yang dengan apa yang selama ini terjadi gitu. Dulu juga semuanya kritik mah tidak ada masalah dengan kritiknya, silakan sampaikan. Sekali lagi kritiknya tidak pernah bermasalah, tapi jangan berkerumun. Itu. Lalu apa cara yang bisa digunakan mahasiswa, Mas Faldo, mengingat bahwa surat yang dikirimkan kepada Presiden hingga saat ini belum direspon? Ya sebenarnya sih banyak cara ya. Kemarin kan teman-teman di BMSI, di BEM UI itu udah tahu lah caranya pasti, Mbak. Saya kan nggak mungkin ngajarin lah. Mereka pasti udah ngerti caranya, misal kayak kampanye digital, online, dan sebagainya gitu loh. Nah, tapi kondisi hari ini prosesnya pun sedang berjalan. Proses hukum sedang berjalan. Maksudnya Pak Taufan pasti ngerti, teman-teman mahasiswa juga pasti tahu gitu. Prosesnya lagi berjalan. Jadi ya kalau menurut kami, yang paling penting di kondisi seperti sekarang, saat kondisi sudah membaik itu, ya kalau kita berkerumun itu ya nggak sayang sama kondisi kita, Mbak. Baik. Kita juga Baik. speechless sih, jadi ya saya tanya juga sih mungkin ke teman-teman gitu. Baik, Zaki. Gimana berkerumun gitu loh. Baik. 1.000 orang, bayangkan kalau seandainya, ini mohon maaf ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Bayangkan kalau seandainya ada yang bikin itu jadi klaster baru dan sebagainya gitu. Ya sulit kita. Baik. Baik, Zaki, silakan langsung dijawab. Bagaimana kemudian ada cara lain untuk menyampaikan kritik, menyampaikan aspirasi selain berkerumun di tengah pandemi COVID-19? Zaki, baik, sepertinya ada gangguan komunikasi. Zaki, bisa dengar suara saya? Baik. Ya, Zaki, silakan langsung Baik, ditanggapi. Begini Bang Faldo, ini tadi saya keberatan ya ketika Bang Faldo bilang bahwa kami mahasiswa itu tidak sayang pada rakyat. Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bukti atau simbol kita sayang kepada mereka. Karena apa? Karena kami pun besok akan mendorong bagaimana aksi kita itu dilakukan dengan protokol kesehatan. Kita akan jaga jarak, kami akan menggunakan masker dan ada tim khusus yang untuk kemudian mengingatkan kawan-kawan untuk kemudian menjaga protokol kesehatan. Kemudian saya bertanya-tanya gitu. Tadi pertama adalah terkait proses hukum yang sedang berjalan gitu. Putusan MK sudah ada, putusan MA kemudian sudah hadir, Komnas HAM kemudian sudah memberikan bagaimana temuannya, kemudian Ombudsman dan lain sebagainya. Kemudian kami melihat bagaimana pemerintah hari ini tidak bertindak gitu dengan pelemahan KPK yang sudah tersistematis sejak 2019. Salah satu buktinya mungkin ada SP3 BLBI. Samsul Nur Salim ada kerugian negara 4,58 triliun dengan
dasar ya pasal 40 Undang-Undang 19 tahun 2019 itu menjadi lepas begitu saja. Padahal BPK sudah menetapkan ada kerugian negara dan kami mempertanyakan semangat KPK untuk memberantas korupsi. Pertama itu. Kemudian yang kedua, janji Pak Jokowi untuk kemudian memperkuat KPK itu di periode pertama, kemudian dijanji-janji, kemudian beliau mau nyalon juga di periode kedua, itu disampaikan, dilontarkan terus gitu. Tapi hari ini kami tidak melihat bagaimana ada upaya atau tindakan dari Pak Jokowi. Sejauh ini kami mendengar juga bahwa jangan apa-apa ke saya, jangan apa-apa ke saya. Kami mempertanyakan gitu. Ketika ada influence yang menikah gitu. Beliau gercep banget gitu untuk kemudian menghadiri. Tapi hari ini KPK terbukti dilemahkan dengan TWK yang sebegitu cacatnya, kemudian ada temuan pelanggaran HAM dan seterusnya. Ada nasib 56 pegawai KPK, 57 pegawai KPK yang dipertaruhkan juga. Dan mereka sedang menggarap kasus-kasus yang besar. Tapi hari ini pimpinan KPK dengan SK 652, kemudian SK 1327 itu menyampaikan diberhentikan kemudian dinonaktifkan mereka gitu. Baik. Nah ini kami bertanya-tanya. Baik Pak saya ingin ke Komnas HAM. Pak Taufan, Anda melihat apakah aksi unjuk rasa ini hal yang wajar, hal yang tidak bisa terhindarkan, mengingat hingga saat ini memang tidak ada sikap dari Presiden terkait hasil TWK? Ya, saya kira unjuk rasa itu kan hak asasi manusia ya. Ya, kita baca konstitusi kita, undang-undang dan lain-lain ya. Kemudian juga standar hukum HAM internasional itu kebebasan berekspresi itu adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi kita. Jadi orang berdemonstrasi itu sebenarnya sah-sah saja untuk menyampaikan aspirasinya. Ya. Nah, yang jadi masalah memang sekarang ini ada situasi pandemi. Di mana dengan situasi pandemi memang kita harus memperhatikan protokol kesehatan gitu kan. Nah ini yang saya kira harus dicarikan titik temunya seperti apa gitu. Karena substansi pokoknya itu adalah bagaimana adik-adik mahasiswa ini bisa menyampaikan aspirasi mereka, apa yang mereka ingin sampaikan, pikirkan selama ini terkait dengan KPK atau isu apapun ya dia, tidak hanya isu ini. Nah dalam soal itulah kemudian kita harus carikan solusinya itu. Dengan satu situasi yang kita sebut sebagai pandemi, di mana protokol kesehatan harus diperhatikan, lantas harus dicarikan solusinya. Tidak bisa pilihannya hitam atau putih, tapi harus dicarikan solusi. Karena substansinya yang penting pikiran dari adik-adik mahasiswa ini ya sampai kepada pemerintah dalam hal ini presiden. Itu yang saya kira ya, tanpa menghilangkan substansi dari hak tadi dan juga sisi lain mempertimbangkan situasi pandemi. Saya kira ini yang perlu dicarikan solusi juga. Baik, dan Pak Taufan terkait TWK sendiri, Anda sempat menyebutkan bahwa tanggapan Presiden Joko Widodo terhadap TWK akan dipantau atau disorot oleh dunia internasional. Apa maksud Anda? Gini, saya katakan ya, itu pertanyaannya kan dijadikan judul yang bagian terakhir. Saya katakan dalam komunikasi Komnas HAM, saya langsung ya, dengan pihak pemerintah, dalam hal ini dengan Pak Menteri Pratikno dan Pak Mahfud. Ya, dengan Pak Mahfud bahkan baru beberapa hari lalu saya komunikasi lagi langsung. Sebetulnya ada dialektika yang konstruktif. Ya. Jadi sampai hari ini saya masih meyakini, karena dari komunikasi yang intens dengan beliau berdua ini, ya, mereka akan membicarakan atas nama Presiden ke saya. Ya. Jadi saya masih berpikiran positif bahwa akan ada jawaban yang positif juga terhadap apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia itu ya. Nah tapi tentu saja sampai hari ini kami juga karena permintaan pertama kan bertemu langsung ya. Itu belum dipenuhi ya. Kita memang masih tetap ada tanda tanyanya. Apakah sebagaimana yang kami dialogkan dengan Pak Pratik dan Pak Mahfud itu, atau ada keputusan lain, karena kami juga membaca di media, misalnya ada pernyataan yang sebagaimana yang sudah kita ketahui, Presiden mengatakan jangan apa-apa kepada saya gitu ya. Tapi kan saya harus bergerak dari apa yang saya alami langsung, bukan bergerak dari apa yang dikatakan atau yang saya dengar dari pihak ketiga. Jadi sampai hari ini saya masih tetap berkeyakinan bahwa nanti akan ada keputusan yang akomodatif terhadap apa yang
disampaikan oleh Komnas HAM. Karena memang kesimpulan kami itu bukan hal yang mengada-ngada ya. Ada yang mengkontradiksikan dengan putusan MK dan MA. Mereka yang mengkontradiksikan itu nggak baca putusan MK, nggak baca putusan MA. Putusan MK dan putusan MA itu menegaskan aspek normanya gitu. Jadi bahwa TWK ini oleh MK dikatakan dia sesuai dengan konstitusi. Yang MA mengatakan bahwa Perkom dari KPK terkait dengan TWK itu sesuai dengan undang-undang. Ya Komnas HAM memang tidak pernah mengatakan itu tidak sesuai dengan konstitusi. Yang kami katakan di dalam proses pelaksanaannya atau prosedur-prosedur yang digunakan di dalam mengimplementasikan TWK itu terjadi abuse of power. Dan itu detail kami sampaikan 360 halaman dalam laporan kami yang kemudian berakibat terhadap pelanggaran hak asasi manusia 11 itu. Nah karena itu kami minta supaya Presiden menganulir hasil dari TWK itu. Bahkan kami sampaikan juga untuk memberikan pembinaan terhadap kementerian lembaga yang terkait dengan pelaksanaan TWK. Jadi bukan norma TWK-nya yang kami persoalkan, tetapi pelaksanaannya. Itu kurang lebih. Baik, Mas Faldo, mengapa hingga saat ini pemerintah seolah masih bergeming terkait TWK ini, baik itu surat dari BMSI maupun juga permintaan dari Komnas HAM untuk bertemu atau berdiskusi langsung dengan Presiden Joko Widodo? Ya, terima kasih. Saya ke Bung Zaki dulu kali ya Mbak ya. Jadi ya gimana ya, Bung Zaki kan lihat nih, sampai hari ini kan KPK masih bekerja. Bahkan kemarin itu menangkap pimpinan lembaga negara bahkan ya. Ya kita bisa lihat gitu loh. Jadi ya semuanya masih bekerja dengan baik. Dan ya ultimatum ya tidak apa-apa gitu. Tapi ya sekali lagi semuanya itu dijawab dengan performa. Ya dan lihat saja KPK ke depan tetap berjalan gitu. Karena kondisi ini sekali lagi memang pandemi ya, angka kita jadi jauh lebih baik. Nah sekali lagi saya ingin tekankan yang berkerumun tentunya tidak sayang sama keluarganya, dirinya, sama bakul-bakul rakyat. Ini kan kepentingan negara kita hari ini ya penanganan pandemi gitu. Kalau kepentingannya sama tentu kita sama-sama menghindari kerumunan. Nah kalau saya nggak sama ya kita juga bertanya ini kepentingan siapa gitu loh. Dan sekali lagi kita terbuka ya untuk semua kritikan dan masukan, termasuk dari Pak Taufan Damanik juga tadi menyampaikan poin-poin dan sudah ada pertemuan sebagainya. Namun memang langkah Presiden tentu butuh waktu, Mbak, untuk tinjauan lebih lanjut. Karena memang kan proses hukumnya juga belum selesai semuanya juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya dalam waktu ke depan kita bisa lihat juga gitu. Tapi ya sekali lagi untuk konteks penanganan korupsi, pemberantasan korupsi, semuanya sedang berjalan, semuanya sedang bekerja. Baik. Sekali lagi ya, bukan berarti kita melarang kritik. Kritik selalu dipersilahkan oleh Bapak Presiden, tidak pernah baper, dan kritik akan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab. Kira-kira begitu. Baik, Mas Faldo, tadi Zaki menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa akan menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, 1.000 orang. Maksud saya ya itu yang menjadi poin gitu ya. Poin kita adalah kita itu hari ini punya kepentingan yang sama untuk keluar dari pandemi ini gitu loh. Karena kan angka lagi bagus, Mbak, gitu kan. Terus kita lihat orang udah mulai keluar rumah lagi gitu. PPKM sudah tidak level 4 lagi Jawa Bali, sudah turun. Nah, kondisi inilah yang kami kira penting untuk sama-sama kita saling jaga gitu. Saling kita rasakan lah gimana rasanya hari ini gitu. Kita tidak mudah untuk bertahan, bangkit, menang di menit-menit terakhir gitu. Itu yang menurut kami menjadi kepentingan kita bersama hari ini. Oh, kalau seandainya ada yang berkerumun, tentunya kita juga silahkan saja gitu. Tapi ya sekali lagi, ukurannya tuh apa gitu loh, prokesnya gitu loh. Dan apa ukurannya? 1.000 pakai masker semuanya. Apa ukurannya? Dan ini mudah-mudahan saya tidak ingin mendoakan yang jelek juga gitu. Tapi kita kan sama-sama tahu nih kepentingan kita sama gitu loh. Bahwa kita ingin menghindari kerumunan ini. Pandemi ini. Baik, Zaki, singkat saja bagaimana kemudian BMSI akan memastikan penerapan protokol kesehatan dalam aksi unjuk rasa besok? Betul. Halo, masuk ya suaranya? Ya, sudah terdengar Zaki.
Baik, insya Allah kami akan ada orang-orang yang khusus mengingatkan protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian bagaimana keamanan bisa diberlakukan juga di sana. Mungkin satu hal, Bang Faldo. Siapa Bung Zaki yang menentukan prokesnya siapa? Ya kami sudah take off Anda. dan Oke. ya dari kawan-kawan Gasak, Gerakan Selamatkan KPK dan BEM seluruh Indonesia. Nah ini yang menjadi catatan Bang Faldo belum pernah menyinggung tentang apa yang menjadi tuntutan kita. Nah ini mungkin sekalian mumpung ada Bang Faldo, tolong disampaikan Bang Faldo beberapa hal kenapa kami bersuara sedemikian rupa, ingin menyampaikan dan sampai mengultimatum juga karena ada ketidakwarasan, ada ketidakrasionalan yang terjadi di KPK. Ini bukan persoalan KPK kemarin menangkap wakil DPR dan lain sebagainya. Coba kita berorientasi bagaimana ada hal yang salah, kemudian kira-kira kita akan bersikap atau tidak. Yang jadi catatan adalah pertama, putusan MK sudah jelas. Putusan 70 MK 2019 menyampaikan bahwa peralihan pegawai KPK untuk kemudian menjadi ASN itu tidak boleh merugikan. Baik. Dari pegawai KPK itu sendiri. Terus yang kedua adalah bagaimana TWK ini itu terjadi pelanggaran HAM. Tadi disebutkan 11 pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua bagaimana ada cacat, pertanyaan-pertanyaannya aneh gitu, dan itu mengganggu hal privat atau ritual beragama. Gitu. Baik, kami tangkap poinnya. Mas Faldo, silakan langsung ditanggapi singkat saja terkait dengan apa yang menjadi tuntutan dari aksi unjuk rasa ini. Ya, silakan saja, tidak apa-apa, semuanya akan dijawab dengan performa. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjaga KPK ke depan untuk terus berjalan dengan baik. Tapi sekali lagi itu tadi saya tanya ukurannya Bung Zaki, prokesnya seperti apa, siapa yang menentukan prokesnya, 1.000 orang berkerumun besok Bung Zaki. Ya kita tidak ingin berharap yang tidak baik Bung, tapi itu mungkin perlu dipertimbangkan betul-betul oleh kawan-kawan gitu ya. Karena berkerumun hari ini, kalau kita yang tentukan prokesnya, siapa yang mengawasinya, ini juga jadi pertanyaan kita. Mungkin nggak pertanyaan kita aja nih, pertanyaan yang nonton juga. Yang demo antum, yang bikin prokes antum gitu, terus yang ngawasi Anda juga gitu. Wah keren sekali. Kira-kira begitu. Baik, saya ingin kembali ke Komnas HAM, Pak Taufan. Baik, saya ingin kembali ke Komnas HAM, Pak Taufan, terkait dengan hasil TWK ini. Apakah kemudian sejauh ini sudah ada hasil rekomendasi dari Komnas HAM yang direalisasikan oleh pemerintah? Ya belum. Ada 5 rekomendasi itu belum sama sekali ya. Buktinya malah terjadi pihak KPK mempercepat ya, proses pemberhentian. Walaupun dikatakan, Bu ini bukan mempercepat gitu. Kan kita tahu undang-undangnya itu harusnya kan berlaku tanggal berapa, bulan berapa kan. Tapi sampai 30 September itu mempercepat sebetulnya. Jadi yang ingin juga saya katakan begini ya. Kalau kita, boleh aja kita mengatakan bahwa KPK masih berjalan baik-baik saja, performanya baik-baik saja. Performance dari satu institusi negara itu diukur juga oleh kepatuhan institusi negara itu kepada norma hak asasi manusia. Jadi ketika institusi negara itu mengabaikan, itu tidak sedang baik-baik saja. Yang kedua, ada prinsip di dalam pemerintahan kita atau tata negara kita yang disebut sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, ya, clean governance. Ketika itu dikatakan oleh ombudsman maladministrasi, itu tidak sedang baik-baik, gitu, kurang lebih begitu. Jadi ini sebetulnya adalah warning dari dua lembaga negara, Komnas HAM dan Ombudsman, serta juga pandangan-pandangan yang memang bukan lembaga negara ya, tapi misalnya para guru besar, para tokoh-tokoh memberikan pandangan-pandangan yang kritis terhadap kinerja atau posisi KPK sekarang. Saya kira saya juga menghimbau kepada teman-teman KPK, mulailah membuka diri untuk melihat bahwa kita bukan sedang baik-baik saja. Itu yang saya katakan tadi di dalam judul yang tadi Anda sebut juga. Saya khawatir, saya katakan waktu dalam diskusi itu. Nanti ini akan jadi perhatian internasional. Hati-hati loh, tempo hari soal Papua kita nganggap ini masih belum apa-apa, kita denial. Sekarang Sekjen PBB dalam pidatonya bicara mengenai itu tanda-tanda. Walaupun saya tetap masih percaya kemampuan dari diplomat kita tetap akan bisa menjaga ya posisi politik Indonesia, integritas negara kita. Tapi kan kita nggak boleh
lengah dengan keadaan itu, maka Komnas HAM memberikan warning kepada pemerintah supaya berhati-hati karena kita ini negara besar di hadapan satu forum internasional. Nanti kalau internasional misalnya menurun trust-nya itu akan berdampak terhadap berbagai masalah di Indonesia, termasuk ekonomi, politik, Pak Taufan, kita akan tunggu tentunya apakah akan ada sikap yang diambil oleh pemerintah terkait hasil TWK di masa-masa injury time ini tentunya. Terima kasih Pak Taufan, Mas Faldo dan Mas Zaki. Mohon maaf sekali waktu kita terbatas. Mohon maaf sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Zaki dan sekali lagi terima kasih Mas Faldo dan Pak Taufan sudah bergabung bersama kami di ID Sore. Insya Allah. Baik, terima kasih. Selamat sore.